Pohon pisang sejuta manfaat, mulai dari akarnya, buahnya, daunnya, jantungnya, hingga batangnya. Dan tentunya pasti pemirsa belum familiar nih dengan smoothie batang atau gedebok pisang. Yang sekarang akan dokter Hekal cobain. Tadi kita udah buat ya dokter ya. Jadi ini smoothie gedebok pisang, manfaatnya bisa untuk membantu mengendalikan kolesterol, tekanan darah, dan mencegah lonjakan kadar gula darah. Dan saya akan coba seperti apa ya rasa smoothie gedebok pisang. Kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana dok? Rasanya enak ya. Rasanya enak. Cita rasanya gitu kan kayak gitu, kayak ragu-ragu gitu. Tapi memang enak kok, maksudnya ini nggak pahit ya, tapi memang aftertaste-nya itu karena tadi kita pakai jintan dok ya, jadi ada rasa jintannya dan rasa gurih dari garam tadi ya. Pokoknya pemirsa dijamin enak dan dapatkan manfaatnya yang luar biasa dari smoothie gedebok pisang. Dan jangan lihat ekspresi saya ya. Tapi manfaatnya ya luar biasa. Nah selanjutnya juga nih ada lagi nih dokter fakta mitos berikutnya terkait dengan ginjal nih dokter nih. Katanya gedebok pisang ini dapat membantu mengobati dan mencegah penyakit batu ginjal. Ini fakta atau mitos? Ya, itu fakta dok. Fakta. Ya, fakta. Jadi memang terjadi batu ginjal kan karena menumpuknya seperti kalsium, kalsium oksalat ya, sama batu asam urat biasanya gitu ya. Nah, kenapa kok gedebok pisang memiliki efek mengurangi atau meluruhkan batu ginjal ya, atau mencegah terbentuknya batu ginjal? Karena secara studi in vitro itu artinya di dalam laboratorium itu ternyata dia memiliki zat yang namanya magnesium nitrat dengan potasium nitrat. Dia fungsinya untuk mencegah pengikatan terhadap kalsium kan ya. Yang kedua, kita harus kombinasikan untuk mencegah batu ginjal dan meluruhkan batu ginjal itu dengan lemon. Lemon tuh kayak akan sitrat ya. Nah, sitrat ini nanti akan berikatan dengan kalsium sehingga mencegah terjadinya batu ginjal. Jadi mencegah penyerapan dari kalsium sehingga mengurangi penumpukan gitu ya, dok ya di pasien batu ginjal. Betul. Di samping itu juga dia kan sebagai diuretik juga ya. Artinya dia mempelancar pembuangan air kencing. Gitu. Nah, ini pemirsa penasaran dok bagaimana cara membuat ramuan gedebok pisang yang bisa membantu untuk mencegah pembentukan batu ginjal. Ya, baik. Jadi kita butuh 15 cm ya daripada gedebok pisang ini, kemudian kita potong kecil-kecil, kemudian kita blender. Kenapa? Fungsinya biar kita mudah untuk mendapatkan dari zat aktifnya ya, gitu. Nah, setelah di blender, kemudian kita saring, gitu. Karena kan memang dia kandungan airnya dan ekstraknya memang banyak, gitu. Berapa banyak dokter yang disaring nih? Semuanya 15 cm tadi itu semuanya ya. Semuanya gitu tadi. Kemudian nanti kita campurkan dengan lemon gitu. Nah, setelah itu kita juga butuh dengan lada ya. Lada itu kan memiliki efek antiinflamasi ya. Anti peradangan ya. Anti peradangan. Jadi kan pada saat ada batu ginjal kan di sekitarnya juga terjadi radang ya. Jadi untuk mengatasi radangnya kita butuh lada ya. Ini air lemon. Ini air lemon ya. Kemudian kita kombinasikan dengan air lemon ya. Jadi air lemon ini untuk bisa mencegah penyerapan kalsium dok ya. Jadi dia mengikat kalsium supaya tidak terbentuk batu kalsium ya. Kemudian kita butuh 1/4 lada hitam. Dokter ini lada hitam ya dok ya. Kalau di rumah ada lada putih itu masalah tidak dok? Jadi lebih kuat kandungan zat aktif itu lada hitam ya. Karena dia kan lada hitam sama lada putih bedanya apa? Lada hitam itu masih ada kulit-kulitnya. Jadi sehingga dia masih memiliki efek dari kita dapat manfaat dari kulitnya. Nah, setelah itu kita bisa berikan air ya. Gitu. Boleh ditambah garam jika ingin rasa atau bisa juga pakai buttermilk. Ya, selain misalnya mau pakai buttermilk berarti tanpa air ya. Nanti rasanya lebih enak dengan kombinasi buttermilk. Lebih gurih kayaknya. Gurih, ya. betul. Dok, seperti halnya dengan tanaman herbal lainnya, ketika kita mengolah kan tentu kita perhatikan suhunya dok ya. Betul. Apalagi kalau dalam bentuk panganan nih, misalnya kita dimasak, merebus ya dengan suhu tertentu. Nah, apakah adakah batasan suhu yang masih disarankan supaya kita tidak kehilangan manfaatnya? Untuk batang pisang ini memang sebaiknya segar ya. Karena kandungannya pertama dia tidak rusak dengan pemanasan. Karena kan kita mau ngambil semuanya termasuk seratnya, flavonoidnya, antioksidannya gitu. Nah, itu kan akan rusak dengan pemanasan sehingga lebih baik memang seperti ini. Nah, di samping itu kan kalau jus itu nggak enak ya kalau direbus ya. Iya, betul. Jus atau smoothie kan tidak enak kalau direbus dulu gitu. Nah, kalau diolah dalam bentuk
makanan dok, kayak misalnya gedebok pisang kita bikin gulai, sayur gitu ya. betul, itu berapa dok suhu yang masih disarankan supaya kita bisa mendapatkan manfaatnya nih dok? Jadi kalau untuk makanan itu berbeda ya dengan herbal ya, apa kandungan-kandungan yang diambil, karena memang suatu zat makanan atau herbal itu kan memiliki banyak kandungan zat di dalamnya ya, Iya. termasuk juga protein, karbohidrat. Nah mungkin dengan suhu pemanasan itu bagian-bagian yang bersifat misalnya kayak metabolit primer dia tidak rusak sehingga bisa dimanfaatkan dari segi karbohidratnya atau proteinnya gitu. Oke. Sementara kalau untuk herbal sendiri dia ada suhu-suhu tertentu bagaimana cara mengolahnya agar tidak rusak zat Oke. aktifnya gitu. Iya. Baik. Nah ini udah jadi dokter. Ya sudah jadi, ini mungkin agak sedikit pedas Nah, ya dok. mungkin Doksa nih, Aku silakan ya. Doksa, gini kan Tapi Doksa. ada lada hitamnya dok. Gantian. Ya, Ini makasih. lada hitam, tadi lada hitam lemon ya. Lada hitam, Iya. lemon dengan gedebok pisang. Boleh ditambah garam Oke. atau Kita madu kalau perhatikan. Madu boleh ya? boleh kalau Kita perhatikan ekspresi Doksa ya. Coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana Doksa? Seger loh. Betul ya? Benar-benar segar. Iya. Ini lemonnya kerasa, terus si black peppernya anget dok. Wah, Hmm. Doksa ini udah pas banget nih, jadi penilai kuliner ya. Wah iya bisa nih Pas ya. banget ekspresinya. Iya. Nah, Dokter Mute, ini juga ada yang mengatakan bahwa gedebok pisang bisa membantu untuk mencerahkan kulit, dok. Ya. Oh. Nah, ini betul nggak, dok? Ya, itu fakta dok. Fakta ya? Ya, memang ya itu ada studi klinisnya di Tanzania ya. Memang dia suka menggunakan kosmetik itu dari bahan alam. Salah satunya itu bahan gedebok pisang. Oke. Nah, caranya yaitu direbus. Terus Direbus. kemudian kita ambil airnya, sarinya, kemudian kita oleskan sehari 2 kali pada kulit. Oh, Sesimpel itu ya, direbus Iya. sambil akhirnya dioleskan. Ya, dia mengandung mangan oksidase yang berfungsi untuk menghambat terbentuknya zat melanin dok, zat gelap pada kulit gitu. jadi Flek bisa. berarti ya? Nah, betul, dok. Hiperpigmentasi, Iya, oh, bisa juga hiperpigmentasi untuk mencerahkan ya gitu. Berarti mudah ya dok ya direbus selama berapa lama tuh dok? Direbus sekitar 15 menit, kemudian baru nanti airnya saat sudah dingin kita aplikasikan seperti tonik. Gitu. Masker kayak biasa. Tonik dok, tonik. Tonik, oh toner, sebagai toner. Oh iya, baik. Tapi jangan lupa ya kalau aplikasi ke wajah apapun itu mau Iya. baik bahan alam sekalipun tetap kita lakukan uji alergi ya. Iya. Seperti misalnya dioleskan di belakang rahang supaya tahu apakah alergi apa tidak gitu. Oh. Iya, betul. Dokter tadi balik lagi dokter, ini dikonsumsi sehari berapa kali dokter Ya, ini sehari 2 kali sebelum makan. Begitu juga ramuan yang tadi ya dok ya, sehari Iya. 2 kali sebelum makan pagi dan sore hari. Oke. Baik. Nah, dok, ini kan pemirsa sudah mulai mengetahui dok ya manfaat gedebok pisang. Nah, dokter bisa bagikan tips kepada pemirsa bagaimana untuk bisa memanfaatkan gedebok pisang sehingga memberikan khasiat bagi kesehatan kita. Ya, baik. Jadi bagian yang digunakan adalah yang paling dalam ya, Ya. karena masih dia lunak dan memang khasiatnya memang terkandung banyak di dalamnya. Yang paling disarankan adalah kalau bisa membuatnya dalam bentuk fresh, agar rasanya sebetulnya dia plain ya, artinya tidak berasa apapun. Tapi Ya. kalau misalnya sudah 2 hari kita simpan, itu rasanya dia sedikit asam, jadi kurang enak untuk dikonsumsi. Nah, ini disimpannya boleh berapa lama, dok? Sekitar lihat aja perubahannya ya dan Ya. baunya ya. Biasanya kalau di dalam kulkas sekitar 3 hari ya, gitu. Oke. Jadi harus cepet-cepet ya dimasak. Ya, harus sebaiknya memang dalam fresh kan banyak didapatkan Ya. seperti itu. Wah, hebat Baik. sekali ya manfaat gedebok pisang untuk kesehatan. Baik, Dokter Mute, terima kasih sama-sama. penjelasannya. Ya, Ya nih dokter Haikal, selanjutnya Ya. kita akan bahas tentang nih bagi pemirsa yang suka sakit nyeri sendi dokter Haikal. Betul. Atau osteoartritis, kita akan bahasnya sesaat lagi. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Hidup sehat.